Kanska, kembali lagi di podcast Pers BD. Saya Srinadi dan rekan saya Kansa. Nah, pada episode 21 ini kita kedatangan Bapak Krisna sebagai narasumber kami hari ini. Nah, Bapak Krisna izin memperkenalkan diri terlebih dulu kepada teman-teman di sana dan menjelaskan pengalaman berbisnis. Bapak, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya sudah memberikan pengalaman bagi saya secara pribadi, sudah diundang di podcast bisnis digital. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gusti Ngurah Kresnajaya, biasanya dipanggil Pak Krisna. Di sini saya diundang untuk berbagi pengalaman, sharing tentang dunia bisnis. Nah, kebetulan di sini saya memiliki sebuah bisnis, yaitu bergerak di bidang jasa, yaitu potong rambut atau barbershop. Oke, bagus sekali Bapak. Nah, di sini saya ingin menanyakan satu pertanyaan yang pertama, yaitu kenapa Bapak bisa memilih usaha itu, di mana usaha itu banyak peminatnya? Kenapa Bapak milih usaha itu? Kenapa tidak usaha yang lain? Bisa Bapak jelaskan? Oke. Sebelumnya saya sudah memikirkan tentang bisnis ini dari jauh-jauh hari. Itu lebih tepatnya ketika saya masih kuliah. Saya melihat peluang bahwa kayaknya bisnis usaha potong rambut itu adalah bisnis yang tidak ada matinya. Karena setiap orang, ya khususnya yang kaum laki-laki ya, itu pasti akan lebih ke stylishnya atau lebih memperhatikan penampilan mereka. Nah, sehingga itu mungkin akan jangka waktunya setiap bulan mungkin, ataukah ada yang lebih fashionable sekali, mungkin 2 minggu sekali mereka akan datang untuk cukur rambut, merapikan penampilan dirinya, ya, sehingga tetap akan kelihatan rapi dan elegan. Nah, itu salah satu peluang yang membuat saya kenapa harus memilih bisnis ini. Keren sekali pemikiran Bapak. Jadi kita tuh tidak hanya menjalankan bisnis, berarti kita harus memikirkan apa yang diperlukan oleh konsumen kita. Keren banget. Ya, betul sekali. Jadi kita tuh sebelum memulai bisnis harusnya melihat peluang dulu. Nah, kalau sudah ada peluang nih, kira-kira layak nih tidak untuk dijalankan. Terus tentu kita juga harus perhitungkan target pasarnya kita, atau target marketnya kita itu ke siapa aja, ruang lingkupnya seberapa dan lain sebagainya. Itu akan jadi pertimbangan yang harus betul-betul direncanakan dengan matang sebelum memulai sebuah bisnis. Baik. Selain peluang usaha yang Bapak ceritakan tadi, apakah Bapak pernah mengikuti kursus atau pelatihan bisnis barbershop yang sedang Bapak jalani saat ini? Baik, kalau mengikuti kursus pernah, cuman sebelum saya betul-betul terjun di bidang barbershop ini, saya belum pernah kursus. Jadi saya kursusnya itu setelah memang usaha saya buka. Jadi ceritanya itu saya dulu pernah minta tolong sama temen untuk ngajarin saya tentang bisnis barbershop ini. Itu betul-betul saya mulainya dari nol banget. Dari saya tidak tahu yang mana namanya mesin cukur, yang mana namanya trimmer, shaver, segala macam, itu saya nggak tahu, buta sama sekali. Saya berawal dari nol. Kemudian ada teman itu dikenalkan sama suaminya. Itu teman saya namanya Wilami, saya panggilnya Nick. Kemudian saya minta tolong untuk dikenalkan ke suaminya. Nah, suaminya ini punya bisnis barbershop yang saya rasa sudah sukses gitu. Jadi saya pengen belajar barbershop dari suami teman saya ini. Nah, dikenalkanlah saya sama suaminya
Itu namanya adalah Pak Wayan Bandeng namanya. Itu dia sangat berjasa sekali dalam perjalanan bisnis saya, karena berkat dia saya dimentori dari nol, dari tidak tahu apapun itu tentang alat-alat cukur sampai bisa opening, dan bahkan saat opening pun saya disupport karyawan. Jadi saya belum dapat karyawan waktu itu, dia yang support. Jadi luar biasa sekali bantuannya dia terhadap perjalanan bisnis saya, sehingga saya punya cabang yang ya bisa dikatakan lumayan lah sekarang. Demikian. Bagus banget ya. Iya. Berarti ada seseorang yang membantu Bapak selama ini Yang sangat berjasa sekali. Iya. Ya, betul sekali. Jadi sebelum buka usaha ini, saya tentu belajar dulu dari nol tentang sistemnya. Walaupun pada saat itu belum bisa nyukur, belum bisa semir rambut segala macam, belum bisa. Jadi secara teknik memang saya belum bisa pada saat itu. Cuman saya belajar tentang sistem usahanya seperti apa. Nah, berangkat dari itu saya memulai disupport penuh sama teman, dan saya ingin belajar lebih dari apa yang sudah saya dapatkan, sehingga saya memikirkan untuk ngambil kursus atau pelatihan. Jadi saya itu kursus setelah buka usaha. Nah, dari situ dulu. Oke, begitu. Bagus banget cerita dari Bapak. Oke, lanjut. Wah, bagus banget cerita dari Bapak tentang memulai bisnis dari nol hingga seseorang yang telah membantu Bapak selama menjalani bisnis. Nah, pertanyaan berikutnya nih, apa sih tantangan terberat Bapak dan solusi yang membuat Bapak bangkit menjalani bisnis ini? Bisa Bapak jelaskan? Baik, untuk tantangan terberat dalam usaha barbershop yang pernah saya alami itu di mengelola sumber daya manusia. Mengelola SDM itu jujur secara pribadi memang itu tantangan terberat bagi saya. Dan ketika saya sharing dengan teman-teman yang bergerak di bidang bisnis yang sama, juga mereka mengatakan hal yang sama juga. Jadi tantangan terberat mereka, teman-teman saya itu di bidang barbershop adalah mengelola SDM. Itu berat banget. Nah, beratnya itu ketika kita mendapatkan karyawan ataupun staff yang hasilnya itu tidak konsisten. Itu satu. Terus yang kedua, ada juga yang tidak disiplin. Nah, terus yang ketiga, ada juga yang ya bisa dikatakan kurang jujur lah. Itu susahnya di situ sih, mengelola sumber daya manusia. Tapi selebihnya aman-aman aja. Nah, bagaimana cara Bapak menghadapi orang-orang seperti itu yang tidak konsisten, kurang disiplin, dan banyak lainnya? Bagaimana cara Bapak mengatasi hal itu? Apakah pemecatan atau gimana gitu? Oke. Jadi karena tantangannya di SDM, tentu untuk cara mengatasinya ya dengan evaluasi. Ya. Di awal mungkin pernah terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan dan di luar prediksi saya tentang SDM itu. Berawal dari kejadian itu, jadi saya ada strategi untuk melakukan evaluasi yang jangka waktunya itu lebih singkat. Biasanya itu sebelumnya itu mungkin sebulan sekali ada evaluasi segala macam. Saya siasati dengan waktu evaluasinya itu diperpendek. Artian itu bisa saya evaluasi harian, bisa juga mingguan. Jadi segala kesalahan-kesalahan ataupun hal-hal yang di luar kesepakatan dengan pihak perusahaan atau manajemen di saya sendiri dengan staf saya itu bisa diambil tindakan dengan lebih cepat. Gitu. Ya tentu walaupun nanti ujung-ujungnya jika tidak ada perubahan, akhirnya ya dengan pemecatan. Apa kita juga ikut mendaftar aja kali ya? Jadi karyawan Bapak. Apa Bapak membuka gini lowongan? Ya boleh. Mungkin bisa di-share ya nanti lowongan untuk barber girl-nya.
Nah, gitu. Biar saya punya nih, bukan cuma barberman aja, tapi barber girl-nya ada juga. Bagus. Oke, baik. Berarti Bapak udah memikirkan secara matang-matang tentang solusi terbaik untuk tantangan yang sedang Bapak alami. Ya, Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Apa prinsip yang Bapak miliki selama menjalankan bisnis tersebut? Dan apa yang dapat membedakan bisnis Bapak dengan bisnis yang lainnya? prinsip ya. Kalau di usaha barbershop yang notabene itu adalah perusahaan jasa. Jadi kalau saya pribadi sih prinsipnya harus konsisten menjaga kualitas dan juga pelayanan kepada customer. Secara prinsip itu sih, mulai dari kebersihan, kemudian bagaimana cara staff saya memberikan servis kepada customer. Jadi dengan cara seperti itu, saya rasa customer akan kembali lagi. Apa sih yang dapat membedakan bisnis Bapak dengan bisnis yang lainnya? Oke, kalau saya pribadi, saya harus memiliki nilai lebih dari barbershop yang lain. Nah, jadi secara teori, membangun sebuah bisnis itu tentu harus memiliki value added ya namanya. Jadi kita harus punya nilai lebih yang bisa membedakan bisnis kita dengan bisnis lain yang bergerak di bidang bisnis yang sama. Nah, contoh seperti yang saya lakukan, saya pernah mengadakan riset kecil-kecilan, jadi bersama staf saya kayak jadi mata-mata gitu, berkunjung ke beberapa kompetitor saya, barbershop lain ataupun di tempat cukur lain yang ada di sekitaran tempat usaha saya. Nah, saya melihat kekurangan-kekurangan apa yang ada di kompetitor, dan itu saya catat dan saya lengkapi. Nah, sejauh ini yang saya dapatkan adalah di seputaran tempat usaha saya itu belum ada tempat cukur ataupun barbershop yang memiliki produk seperti perming dan juga pelurusan atau smoothing. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang perbedaan usaha yang Bapak miliki dengan usaha orang lain. Nah, di sini saya ingin menanyakan, apa Bapak pernah mengalami kegagalan dan bagaimana kegagalan tersebut menjadi pembelajaran bagi Bapak? Bisa dijelaskan? Oke. Untuk kegagalan, tentu dalam berbisnis itu mungkin terjadi ya. Nah, seperti yang pernah saya alami, saya pernah menghadapi kegagalan yang mana saya itu pernah istilahnya ditipu lah dengan staf saya sendiri, dan mungkin itu menjadi salah satu kegagalan secara pribadi dari manajemen saya sendiri, dan itu disebabkan karena kurangnya pengawasan. Nah, jadi berdasarkan kejadian itu pernah ditipu dalam hal penggelapan uang. Nah, jadi karena kurang pengawasan, mereka di staf saya itu jadi gampang kalau melakukan tindakan penggelapan uang itu. Nah, hal itu tentu akan menjadi pembelajaran ya, khususnya bagi saya sendiri atau mungkin juga bagi orang lain yang ada di dunia bisnis yang sama ataupun yang memulai bisnisnya, entahkah di bidang jasa ataupun di bidang dagang. Itu tentu pengawasan terhadap karyawan itu sangat penting sekali. Nah, jadi tidak boleh lengah apabila ada staf yang memang kita curigai dari awal kah, atau mungkin perlu ditambahkan seperti CCTV lah sebagai pengawasan jarak jauh dan lain sebagainya. Jadi itu memang menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi saya secara pribadi. Oke, baik, terima kasih. Nah, itu ternyata pembelajaran itu sangat penting banget ya, apalagi kalau misalkan kejadian yang tidak terduga terjadi, di mana kita tuh tidak ada berada langsung di usaha tersebut.
Oke. Baik, berarti Bapak sangat belajar ya dari kegagalan yang pernah Bapak alami agar tidak terulang kembali ke depannya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Pak ya. Bagaimana kesan Bapak selama menjalani bisnis dan apa pesan Bapak untuk audiens yang mungkin saat ini sedang menjalani bisnis seperti Bapak atau akan menjalani bisnis seperti Bapak? Oke, baik. Kalau kesan dalam menjalani usaha ini, kesannya amazing, luar biasa sekali. Karena saya betul-betul memulainya dari nol, dari ketidaktahuan saya sampai berada di posisi sekarang ini, itu luar biasa sekali perjalanannya. Tentu banyak tantangan, banyak rintangan yang saya hadapi, tapi intinya saya tidak pernah menyerah dan selalu mencari solusi dari kegagalan-kegagalan yang pernah saya alami, sampai saya bisa melewati dengan ya kerja keras saya gitu. Nah, untuk para audiens yang ingin memulai bisnis, apapun itu bisnisnya, entahkah bergerak di bidang jasa, di bidang penjualan barang atau dagang ya, ataupun manufaktur sekalipun, intinya adalah jangan takut untuk memulai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus mau belajar bagaimana menemukan nilai lebih pada diri sendiri yang bisa dituangkan dalam bisnis yang akan dibangun. Jadi prinsipnya untuk membangun sebuah bisnis itu kita perlu memiliki value added dalam bisnis kita sendiri, sehingga itu akan menjadi pembeda dari bisnis yang lain gitu. Jadi intinya adalah jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk gagal, karena setiap orang pasti pernah gagal dan harus belajar dari kegagalan. Dan yang ketiga, harus punya jiwa yang pantang menyerah. Yang keempat, punya value added dalam sebuah bisnis. Saya yakin dengan menerapkan hal itu, bisnisnya pasti akan sukses. Oke, baik Pak. Wah, keren banget bukan pesan dan kesan dari Bapak Krisna. Dan terima kasih Bapak Krisna sudah mau diundang ke podcast kami di Persbd. Nah, itu dia sahabat Wanska podcast episode 21 kali ini. Bye bye.